Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astritika Fajrani dari EKIS 6I. Di sini saya akan menjelaskan UTS yang telah diberikan. Yang pertama itu hal-hal yang mendorong munculnya perdagangan internasional. Yang pertama itu adanya interaksi ekonomi yang dilakukan antar lintas negara atau yang biasa disebut dengan ekspor impor. Yang kedua itu adanya perbedaan hasil produksi dan perbedaan harga barang di suatu negara, yang dimana ini dapat terjadi karena ingin memperoleh sebuah keuntungan. Selanjutnya yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapatnya konsumen di negara lain atau permintaan dari negara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua itu saya akan menjelaskan transaksi ekspor-impor dengan menggunakan mekanisme letter of credit, yang dimana Jessica ingin memesan 1000 unit motor Suzuki kepada Tuan Suzuka. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan oleh Jessica, yaitu Jessica harus membuat permohonan letter of credit kepada Issuing Bank, yang dimana Issuing Bank ini merupakan penjamin dari Jessica, atau Jessica bisa dikatakan dengan kata lain sebagai importir. Nah, letter of credit ini merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara Jessica dan carrier, yang dimana terdapat penjaminnya yaitu Issuing Bank itu sendiri. Selanjutnya, setelah diterbitkannya letter of credit tersebut, lalu letter of credit tersebut diserahkan kepada bank negosiasi atau dari penjamin dari Tuan Suzuka yang berada di negara Jepang. Setelah letter of credit tersebut sudah berada di bank negosiasi, lalu bank negosiasi menyerahkan letter of credit tersebut kepada Tuan Suzuka. Setelah Tuan Suzuka menerima letter of credit tersebut dan sudah mengeceknya, lalu Tuan Suzuka menyerahkan letter of credit tersebut kepada carrier atau kepada pembawa motor tersebut. Nah, setelah diserahkan letter of credit tersebut kepada carrier, lalu carrier menyerahkan bill of lading kepada Tuan Suzuka, yang dimana bill of lading ini merupakan tanda bukti dari adanya barang motor tersebut. Nah, setelah dilakukannya penyerahan bill of lading tersebut kepada Tuan Suzuka, lalu bill of lading tersebut diserahkan kembali kepada bank negosiasi. Setelah itu, bank negosiasi menyerahkan bill of lading tersebut kepada Issuing Bank, yang dimana kepada si penjamin dari Jessica. Setelah Issuing Bank sudah mengambil bill of lading tersebut, lalu Issuing Bank lalu melakukan pembayaran kepada bank negosiasi. Setelah dilakukannya pembayaran kepada bank negosiasi, lalu bank negosiasi melakukan pembayaran kepada Tuan Suzuka. Nah, setelah semua dilakukan pembayaran, lalu bank negosiasi dari Jessica ini menyerahkan bill of lading tersebut kepada Jessica. Setelah bill of lading tersebut sudah berada di Jessica, lalu bill of lading tersebut diserahkan kepada si carrier atau si pembawa barang 1000 unit motor tersebut. Nah, sebagai tanda bukti bahwa benar saya yang memesan barang tersebut. Nah, setelah diperlihatkan bill of lading tersebut kepada si carrier, lalu dilakukanlah penyerahan barang tersebut kepada Jessica. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu terdapat negara di sini yang dalam tabel itu terdapat negara Asterix dan Obelix, yang dimana terdapat jam kerja yang sama, yaitu selama 1 hari dengan tingkat upah yang berbeda, yang dimana Asterix yaitu 2000 sedangkan Obelix 5994. Dengan menghasilkan mobil dan motor, yaitu mobil dari Asterix itu jumlah yang dihasilkan itu 5 dengan harga 400, sedangkan motor itu 10 dengan harga 200. Sedangkan negara Obelix yaitu tingkat upahnya itu 594 dengan jumlah output mobil 3 dengan harga 1998. Dan motor itu terdapat 9 motor yang dihasilkan dengan harga 666.
Jadi dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa negara Asterix sebaiknya mengekspor mobil dan motor ke Oblimix karena harga mobil dan motor di Oblimix lebih mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang keempat. Yang dimana soal keempat ini yaitu kurs yang berlaku adalah 15.000. Harga produk AC di Indonesia adalah per US dollar itu 2.000 dan di Amerika per US dollar itu 5.994. Jadi dapat kita selesaikan dengan cara 15.000 dikali 2.000 dibagi 5.994 sama dengan 5.005. Selanjutnya 15.000 dikurang 5.005 sama dengan 9.995. Nah, setelah itu 9.995 dibagi 15.000 dikali 100 sama dengan 66,6%. Nah, jadi setelah dilakukan pemecahan tersebut dapat kita simpulkan pada tingkat harga ini rupiah mengalami penguatan atau terapresiasi dari Rp15.000 menjadi Rp5.000. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.